Oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita akan membahas 7 kelemahan sepeda listrik atau selis yang wajib kalian ketahui sebelum kalian memutuskan untuk beli sepeda listrik seperti ini guys. Yang pertama adalah harga baterainya lumayan mahal. Jadi di dalam yang hitam ini terdiri dari 3 baterai, 3 aki kering jenisnya. Nah, satu akinya itu harganya 650.000. Jadi kalau seandainya kalian memakainya tidak benar, sembarangan, ngegas sering pol, nanjakan pakai listrik aja nggak bantu goes, atau sering bawa beban berat, itu akinya bakalan cepat soak teman-teman, dan biayanya adalah 650.000 per satu aki. Jadi kalau tiga-tiganya rusak ya kali aja kali 3 gitu ya, sekitar 1,9 jutaan. Jadi sepeda listrik ini komponen paling mahalnya adalah akinya itu teman-teman. Untuk saat ini nggak tahu ya, nanti kalau seandainya perkembangan teknologi akinya bisa lebih murah. Untuk yang di atas ini ada tipe baterai yang pakai lithium. Nah, baterai lithium itu jauh lebih mahal lagi. Kalau ini satunya yang 12 volt itu 650.000. Kalau yang lithium itu kalau saya tanya harganya bisa sampai 1,9 juta. Yang 12 voltnya dikali 3 lebih mahal lagi kalau lithium. Jadi begitu teman-teman. Yang pertama baterainya mahal. Yang kedua, kecepatan maksimalnya 25 km per jam. Jadi kalau di speknya sih bisa sampai 30, cuman kalau pemakaian saya ya dengan berat badan 75 kilo, saya udah tes kecepatan maksimalnya cuman 25 km per jam itu di jalan datar rata. Nah, mungkin agak tidak cocok buat kalian yang pengen cepet-cepet buru-buru gitu ya. Ini sepeda listrik nggak bisa, tetap harus pakai motor guys. Kalau yang mendesak buru-buru seperti itu. Tapi kalau kegunaan kalian hanya untuk ke rumah kantor, ngantar anak sekolah, atau belanja ke pasar, ini cukup sih dengan kecepatan 25 km per jam. Dan juga jarak tempuhnya ini kalau dispesifikasi sekitar 30 kilo teman-teman. Jadi itu tadi pemakaiannya hanya untuk jarak dekat, nggak bisa untuk jarak jauh. Jadi kalian pikirkan ulang ya untuk betul-betul menggantikan sepeda motor kalian yang biasa. Lalu yang ketiga adalah waktu charge-nya lumayan lama teman-teman. Jadi untuk ngecharge ini full ya, itu dibutuhkan waktu sekitar 6-8 jam. Nah, jadi kalian harus pertimbangkan betul-betul nih waktu pengisian baterainya. Dibanding ada sih yang tipe lithium itu bisa lebih cepat sekitar 4-6 jam gitu ya. Untuk yang aki kering seperti ini bisa sampai 8 jam. Jadi perhatikan pola pemakaian kendaraannya biar waktu ngecasnya juga bisa lebih sesuai dengan kegunaannya. Lalu yang keempat adalah jaringan dealernya atau jaringan servisnya. Itu nggak seperti motor teman-teman, bengkel motor banyak, Honda, Yamaha gitu kan banyak, sedangkan kalau Selis ini masih sangat terbatas teman-teman untuk spare partnya, kayak misalnya aki, dinamo, terus controllernya segala macam. Jadi ya agak susah kalau seandainya di daerah kalian gitu tidak ada dealer resmi Selis, ataupun bengkel-bengkel pinggir jalan mungkin agak kesusahan untuk servisnya karena memang populasinya masih sangat sedikit gitu teman-teman. Jadi yang punya ini kalian harus jaga betul-betul jangan sampai rusak. Lalu yang kelima adalah yang wajib kalian pertimbangkan, sepeda listrik ini tidak cocok buat kalian yang tinggal di kota besar seperti di Jakarta, di Medan, di Palembang. Kenapa? Karena kecepatannya cuma 25 km per jam yang pertama. Terus kalian bakalan ngerasa minder teman-teman ketika harus berpas-pasan dengan motor, dengan angkot, dengan bis nih agak susah gitu loh untuk mengimbanginya. Sebagai contoh sederhana, misalnya pas lagi lampu merah gitu ya, lampu merah ke hijau, kalian ngegas pakai ini tuh akan kerasa agak ngeri juga di salip-salip, dikebut sama motor ataupun mobil di jalan raya. Jadi mungkin lebih cocok buat kalian yang tinggal di kota kecil atau kabupaten teman-teman. Lalu yang keenam adalah sepeda listrik ini tidak tahan air seperti motor. Misalnya kalau motor mau hujan deras kayak gimana pun ya nggak masalah teman-teman. Tapi kalau sepeda listrik, di dalam ini kan ada komponen listriknya nih. Nah ini kan tidak tahan air ini teman-teman, tidak ada sealnya. Ini kunci ini juga tidak tahan, ya nggak seperti motor lah. Terus seperti konektor ini teman-teman, nih ya. Ini kan tidak kedap air, jadi kalau hujan deras ya ada kemungkinan besar bakalan konslet. Terus kontrolernya juga ada di sini teman-teman tuh. Misalnya kecipratan gitu kan dari bawah, ini aja udah kelihatan nih ininya nih. Tuh ini kan bolong tuh. Tuh. Nah, nih ya.
Ini kecipratan air kalau lagi deres ya konslet juga kontrolernya teman-teman. Jadi ya wajib kalian pertimbangkan kembali sebelum betul-betul menjadikan sepeda listrik sebagai pengganti motor bensin ya teman-teman. Ini juga nih bolong nih kan. Ini bolong nih tuh. Ini tidak akan setahan air seperti motor. Jadi kalian benar-benar harus ekstra hati-hati. Begitu juga dengan dinamonya di sini. Seperti itu teman-teman. Itu ya wajib kalian perhatikan. Jadi kalau hujan deras banget, saya sarankan tidak menggunakan sepeda listrik ini teman-teman. Terus yang ketujuh, oh disayang nanti jatuh. Yang ketujuh, ini tidak ideal untuk berboncengan karena berat maksimal yang bisa ditopang 150 kilo teman-teman. Jadi palingan kalau kalian mau boncengan bawa anak kecil kayak gini masih oke lah. Cuman kalau berboncengan 2 orang dewasa jelas nggak mungkin. Pertama joknya juga kecil kan dibandingin motor. Ini juga kecil, susah. Jadi memang penggunaannya betul-betul terbatas. Tidak bisa 100% menggantikan sepeda motor teman-teman. Tapi sekarang ada kok series yang bentuknya seperti motor-motor matic tuh ada. Cuman kalau untuk yang ini yaitu tadi teman-teman 7 kelemahannya. Oke, mungkin gitu aja. Bukan review ya, tapi sharing 7 kelemahan yang wajib kalian ketahui sebelum kalian betul-betul memutuskan untuk membeli sepeda listrik seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian semua.